Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Profesor Era Channel. Nah, langsung saja pada video kali ini kakak akan menjelaskan materi tentang partikel penyusun atom. Nah, sebelum lanjut ke materi, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Partikel penyusun atom. Nah, partikel yang pertama yaitu ada elektron. Elektron adalah partikel pembentuk atom yang bermuatan negatif. Massa elektron sangat ringan sehingga hampir dianggap tidak bermassa. Besarnya muatan satu elektron sebesar 1,6 kali 10 pangkat minus 9 kolom ya. Jadi elektron ini kan di video sebelumnya kakak telah menjelaskan bahwasanya atom itu terdiri dari inti atom dan elektron yang bergerak mengelilingi inti. Nah, jadi partikel penyusun atom itu terdiri dari elektron dan inti atom. Jadi elektron ini yaitu partikel yang bermuatan negatif ya, sedangkan inti atom itu merupakan bagian terkecil dari atom dan memiliki massa yang paling besar. Jadi dia kecil tapi massanya besar ya. Inti atom itu terdiri dari yang pertama proton. Jadi kalau tadi ada elektron, di inti atom ada proton, yaitu partikel pembentuk atom yang bermuatan positif. Jadi kalau elektron tadi muatannya negatif, kalau proton ini muatannya positif ya. Proton dilambangkan dengan huruf P, kalau elektron biasanya huruf E ya. Besarnya massa satu proton sebesar 1 SMA. SMA ini apakah sekolah menengah atas? Bukan ya. SMA ini satuan massa atom. Jadi saking kecilnya atom itu tadi, dia memiliki satuan sendiri. Karena kalau pakai gram dia menjadi 1,6 kali 10 pangkat min 24 gram. Kan kecil sekali kan. Nah, jadi dibuatlah satuan tersendiri yaitu SMA, yaitu satuan massa atom. Nah, jadi massa satu proton itu sebesar 1 SMA atau sebanding dengan 1,6 kali 10 pangkat min 24 gram. Sedangkan muatan satu proton adalah plus 1 yang juga sebanding dengan 1,602 kali 10 pangkat min 9 minus 19 kolom ya. Kecil sekali ya teman-teman. Nah, yang kedua dari penyusun inti atom yaitu neutron. Kalau tadi proton positif, neutron ini bermuatan netral atau tidak memiliki muatan. Ingat saja, N artinya netral, kalau proton P artinya positif, kalau elektron E artinya negatif. Nggak nyambung ya. Massa neutron itu hampir sama dengan proton, yaitu sebesar 1 SMA. Jadi kalau elektron tadi dia tidak memiliki massa ya, karena dia ringan sekali. Sedangkan neutron dan proton itu massanya sama ya, yaitu 1 SMA. Nah, di sini dilihat bahwasanya partikelnya proton dilambangkan dengan huruf P. Massanya yaitu dalam gram 1,6 kali 10 pangkat min 24 atau 1 SMA. Muatannya plus 1. Nah, karena proton positif ya. Dan dalam satuan kolom jumlah muatan ini yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kemudian partikel neutron. Neutron ini ingat saja karena dia N. Karena dia N yaitu berarti dia netral. Neutron ini lambangnya N karena neutron. Kemudian massanya sama seperti proton yaitu 1 SMA atau 1,6 kali 10 pangkat minus 24. Muatannya 0 karena dia netral, jadi dia tidak memiliki muatan. Nah, yang terakhir yaitu elektron. Elektron dilambangkan dengan huruf E. Massanya yang paling kecil ya, jadi 9,1 kali 10 pangkat minus 28. 10 pangkat minus 28 tuh kalau kita gambarkan dalam bentuk gram berarti 0,0000 nyampe nolnya itu 28 kali ya. Berarti dia sangat kecil sekali. Nah, muatannya itu karena dia elektron berarti dia min 1. Kemudian dalam kolom muatan elektron itu besarnya sama dengan muatan proton yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19 ya. Nah, kita masuk ke lambang unsur. Kalian pernah nggak sih melihat tabel sistem periodik yang kotak-kotak itu ya, yang seperti ini,
seperti ular tangga. Jadi, iya Kak, pernah Kak. Nah, ini apa sih isinya? Jadi ini merupakan seperti namanya tabel sistem periodik unsur, berarti dia ini merupakan tabel yang isinya itu unsur-unsur yang telah ditemukan oleh penemu-penemunya. Nah, jadi agar mudah untuk mengidentifikasinya, dibentuklah suatu sistem penggolongan, yaitu golongan dan periode. Nah, jadi sebelum masuk ke golongan dan periode, kita harus tahu dulu apa sih itu lambang unsur yang di sini, Kak. Biasanya kita pernah melihat H11 atau O816. Nah, ini apa sih artinya, Kak? Kode ya. Nah, inilah dia. Jadi, lambang unsur dapat ditulis sebagai berikut. Ini dia. AXZ. Jadi, seperti ini contohnya. Kita contohkan di sini. O168. X itu untuk melambangkan unsur atau atomnya. Berarti kalau di sini O, berarti ini lambang dari atom oksigen. Nah, jadi kalau H berarti hidrogen, kalau N berarti nitrogen. Tapi Kak, itu ada tuh Kak yang dia N, baru ada Na. Kenapa kayak seperti itu Kak? Kan ada lambangnya N, ada Na. Kok mirip-mirip ya? Nah, jadi kan ada beberapa atom atau unsur yang dia memiliki abjad yang sama. Contohnya seperti hidrogen dan helium. Agar kita mudah atau lebih mudah membedakannya, jadi dibuatlah perbedaan. Jadi antara hidrogen dengan helium itu, karena hidrogen itu sudah lebih dulu menggunakan alfabet H, jadi helium. Karena helium berarti diambil kalimat keduanya yaitu He. Jadi helium menggunakan abjad He, sedangkan hidrogen H. Sama seperti N dan Na. Berarti N di sini apa Kak? N ini yaitu untuk lambang atom nitrogen. Nah, sedangkan Na berarti lambang dari unsur natrium ya. Begitu seterusnya. Nah, A, apa ini lambang A di sini Kak? A ini menyatakan massa atom atau beratnya ya, atau sama dengan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Jadi A ini, sorry ya dari tadi hilang-hilang saja pointernya ini. Jadi A ini melambangkan proton ditambah neutron atau sama dengan nomor massa ya. Kenapa? Karena tadi disebutkan bahwa elektron itu massanya sangat kecil. Jadi yang dihitung di sini dari massa suatu atom itu hanyalah massa dari proton dan neutronnya. Kemudian Z. Z ini adalah nomor atom. Nah, kalau yang di atas A ini nomor massa, yang di bawah ini nomor atom. Nomor atom ini sama dengan jumlah proton, sama juga dengan jumlah elektron. Jadi nanti biasanya sering kali kita gunakan ialah nomor atom ini, yaitu untuk mengkonfigurasikan elektronnya. Jadi kita bisa mengetahui berapa jumlah elektron dari atom tersebut dengan melihat nomor atom dari senyawa tersebut ya. Nah, contoh nih, apabila di atom oksigen O168, berarti O ini nama atomnya ya, O oksigen. Lalu kemudian 16 ini berarti adalah nomor massa. Berarti di sini nomor massanya itu 16. Berarti berat dari atom ini 16. Nah, nomor massa ini tadi kan penjumlahan dari proton ditambah neutron. Jadi dari sini nanti kita dapat mengetahui berapa jumlah protonnya, berapa jumlah neutronnya. Kemudian 8. 8 ini ialah nomor atom. Nomor atom itu sama jumlahnya dengan proton, sama juga jumlahnya dengan elektron. Berarti kalau di sini angkanya 8, berarti jumlah protonnya ada 8. Jumlah elektronnya juga ada 8. Nah, berarti kita sudah mengetahui bahwa oksigen ini memiliki 8 proton. Berarti otomatis kalau protonnya 8, berapa jumlah neutronnya? Nah, berarti 16 dikurang 8. Berarti neutronnya juga berjumlah 8 ya. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soal. Nah, contoh, tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron untuk unsur di bawah ini. Yang pertama yaitu Li73. Nah, jadi kita buat di sini ya.
L ini nama atomnya apa, Kak? Nama atomnya litium. Jadi Li73 ini, ingat yang di atas ini nomor massa, berat ya, menyatakan berat. Nomor massanya itu nomor massa sama dengan 7. Berarti proton tambah neutron sama dengan 7. Nah, kemudian yang di bawah ini yaitu nomor atom. Nomor atom. Berarti berapa jumlah nomor atomnya? 3. Nomor atom ini menunjukkan jumlah proton dan jumlah elektron. Berarti proton dan elektronnya berapa jumlahnya? 3 ya. Nah, karena kita sudah mengetahui jumlah protonnya 3, otomatis berarti 7 sama dengan protonnya kita ganti 3, 3 tambah neutron. Berarti neutron sama dengan 7 dikurang 3, pindah ruas ya. Berarti neutron sama dengan 4. Nah, berarti protonnya ada berapa? 3, dilihat dari angka di bawahnya. Elektronnya ada berapa? Juga 3, dilihat dari angka di bawahnya. Neutronnya ada berapa, Kak? Neutronnya ada 7 dikurang 3, yaitu 4. Jadi cara simpelnya langsung kurangkan saja ya, atas kurang bawah. Itu untuk mengetahui jumlah neutron. Nah, soal kedua. Kita garis dulu ya. P3115. Siapa yang tahu atom P ini apa? Ya, betul ya. P itu fosfor. Berarti P ini kita tentukan nomor massanya 31. Berarti beratnya itu 31 ya. Nah, nomor atomnya 15, berarti langsung saja. Berarti di sini protonnya sama dengan 15, elektronnya sama dengan 15. Kemudian neutronnya berapa, Kak? Ingat, neutron langsung saja atas dikurang bawah. Berarti 31 kurang 15. Berarti sama dengan 16. Selesai. Bagaimana? Gampang bukan? Nah, terima kasih ya. Kakak rasa cukup sekian video kali ini. Lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Terus berlatih dan belajar di rumah ya. Dan sebelum itu jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.